Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sito Tijah dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pedagogi dan Psikologi Universitas PGRI Wiranegara. Di sini saya akan menjelaskan tentang kritik formalisme Rusia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu formalisme Rusia. Formalisme itu berasal dari kata formal yang artinya bentuk atau wujud. Sedangkan formalisme itu sendiri yaitu suatu aliran atau pemikiran yang berkaitan dengan bentuk. Bentuk di sini yaitu mengacu pada bentuk sebuah karya sastra. Munculnya formalisme Rusia ini mulai tahun 1910 sampai 1930-an. Gerakan ini dianggap sebagai pelopor tumbuh kembangnya teori-teori strukturalisme. Pada saat itu muncullah aliran pragmatisme yang berada di Rusia yang menekankan isi dan fungsi sebuah karya sastra dalam relasi kehidupan sosial. Pada tahun 1915, pragmatisme ini mendapat reaksi keras dari formalisme yang berpusat di Moskow dan Petrograd dengan tokoh-tokoh yang pertama Boris Eugenbaum, Viktor Shklovsky, Roman Jakobson. Pada tahun 1930-an, formalisme itu dilarang oleh pemerintah Rusia yang beraliran politik komunis. Karena pada saat itu suhu perpolitikan di Rusia itu semakin memanas. Akhirnya ketiga tokoh diantaranya itu yaitu R. Jakobson, Rene Wellek atau R. Jakobson itu nama panjangnya Roman Jakobson, Rene Wellek dan Mukarovsky. Mereka bertiga itu melanjutkan formalisme di Cekoslovakia. Kaum formalis memperlakukan kesusastraan sebagai suatu atau satu pemakaian dari bahasa praktis yang digunakan untuk proses komunikasi. Dalam kritik formalisme Rusia ini ada beberapa dalil-dalil yang paling utama, ada 4. Satu, yaitu defamiliarisasi dan deotomatisasi atau tidak pada umumnya yang dikenali atau tidak otomatis. Menurut pendapat kaum formalis, sifat kesastraan muncul sebagai akibat penyusunan dan pengubahan bahan yang semula bersifat netral. Para pengarang menyulap teks-teks dengan efek menghasilkan atau mengasingkan dan melepaskannya dari otomatisasi. Yang kedua, teori naratif, yaitu struktur naratif bersifat unik dan berbeda-beda. Kaum formalis Rusia itu memperkenalkan dikotomi baru antara struktur dengan bahan material, menggantikan dikotomi lama antara bentuk dan isi. Yang ketiga, analisis motif yang berupa tujuan, harapan, dan makna tertentu. Motif di sini itu diartikan sebagai sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang di dalam satu atau sejumlah karya. Pengertian motif di sini memperoleh sintaksis. Motif itu dibaca dan direfleksi, maka pembaca melihat motif-motif itu dalam keseluruhan dan dapat menyimpulkan satu motif dasar. Keempat, fungsi puitik dan objek estetik. Fungsi mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu modul komunikasi yang meliputi relasi antara pengarang teks dan pembaca. Selanjutnya, ada beberapa analisis dari beberapa karya sastra, yaitu analisis karya sastra berupa puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil karya Hoiril Anwar oleh Mega Astuti. Unsur atau fisik yang berada di dalam puisi tersebut yaitu bahasa yang digunakan adalah bahasa prismatik. Penyair memilih kata-kata yang menyebabkan pembaca berpikir untuk memahami maknanya.
makna kata-katanya kebanyakan makna kias dan makna lambang. Nah, oleh karena itulah pembaca itu berusaha untuk memaknai sendiri. Seperti contoh dari bunyi ya, rima. Bait pertama itu akhirnya berpatah ta, ud, atau bersaja a, b. Seperti bait yang pertama, ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gedung rumah tua pada cerita. Tiang serta cemali, kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya maut berpaut. Dilihat dari bait pertama itu akhiran AA dan BB. Sedangkan unsur lapisan makna itu ada sensi. Sensi itu berupa makna. Mana dari puisi tersebut menceritakan tentang cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Untuk analisis puisi yang kedua oleh Pujiastuti, yaitu puisi Menyesal karya Ali Hasmi. Unsur fisik atau unsur lahir adapun bunyinya itu sama dengan puisi Hairil Anwar tadi. Bait pertama itu AB, bait kedua AB juga. Bait yang pertama yaitu pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi, kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Dilihat dari bait 1 itu akhiran dari setiap bait itu bersaja AB. Unsur yang kedua adalah unsur makna atau disebut juga dengan sensi. Puisi tersebut itu menggambarkan tentang pentingnya pendidikan, tampak pada penyesalan tokoh aku yang lengah di waktu muda. Waktu tua hidupnya sengsara, miskin ilmu dan miskin harta. Untuk kesimpulannya, formalisme Rusia adalah sebuah aliran pemikiran yang berkaitan dengan bentuk sebuah karya sastra. Di dalam formalisme Rusia itu terdapat 4 dalil yang berkaitan dengan analisis teori formalisme Rusia. Ini ada beberapa kutipan sebuah karya sastra yang mengacu pada struktural atau strukturalisme, yaitu mengandung dilihat dari maknanya dan juga penggunaan bunyi dalam setiap puisi tersebut. Kiranya penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.